Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Adila. Dan di video kali ini kakak hadir lagi menemani adik-adik dalam analisis nilai rapor SNMPTN 2021 ya. Ini bagi kakak kelas yang udah lolos. Jadi aku berusaha di sini tuh menganalisis kira-kira faktor apa aja sih yang menyebabkan mereka lolos. Nah, sebelum adik-adik bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa bantu like-nya, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya, biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke, channel ini akan nemenin kamu dalam persiapan SNMPTN, baik itu SBMPTN juga sampai jalur mandiri. Jadi di sini akan membahas juga soal-soal UTBK, soal-soal ujian mandiri juga ya. Jadi adik-adik stay tune terus ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya terus biar adik-adik nggak ketinggalan informasi dari kakak. Oke, nah untuk analisis nilai rapor ini kalian juga bisa merasionalkan nilai rapor kalian di channel YouTube ini dengan follow Instagram pradila.irvati20 dan baca ketentuannya juga ya. Oke, kita bahas yang pertama. Oke, ini namanya Nasiwa Bainah ya. Dia merupakan asal sekolah dari Mandua Cianjur. Oke, pilihan pertama dia ngambil pendidikan seni musik UPI dan pilihan keduanya adalah pendidikan bahasa Inggris UPI. Oke, ternyata alhamdulillah dia lolos di pilihan pertama. Kalau kita lihat ranking paralelnya, ini rankingnya 22 ya. Oke, cukup jauh juga ya. Akreditasi sekolahnya adalah A. Kemudian kalau dilihat dari lintas provinsi, dia tidak lintas provinsi ya, jadi ini juga harus diperhatikan. Alumninya sama sertifikatnya juga tidak ada dan sertifikatnya juga tidak dilampirkan. Kemudian KKM sekolahnya 75. Oke. Dia juga tidak linjur nih. Nah, sedangkan nilai rata rapornya adalah 83,4. Ini merupakan rata-rata akhir ya. Nah, motivasinya di sini adalah ingin menjadikan hobi sebagai hal lebih bermanfaat untuk saya sendiri dan orang lain. Maksudnya ini diri saya sendiri dan orang lain gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, sedangkan NRM-nya minimal masuk ke sana itu adalah perkiraannya itu 86,88. Ternyata walaupun nilai rataannya tidak mencukupi 86, ternyata faktor-faktor lain dia juga didukung ya. Gitu. Dan sekarang kita coba lihat ranking paralelnya di sini ada ranking 22, berarti probabilitasnya 4%. Kemudian akreditasinya sekolahnya A, berarti probabilitasnya dapat 10% juga ya. Kemudian dia tidak lintas provinsi, dapat 10%. Kemudian alumninya juga tidak ada, dapat 0 ya, berarti ini tidak ada poinnya ya. Sertifikatnya juga tidak ada, berarti juga 0. KKM sekolahnya adalah 75, berarti probabilitasnya 3% ya adik-adik. Dan kemudian dia tidak linjur, dapat poinnya 5%. Dan yang terakhir adalah nilai rata rapornya 83,4, jadi dapat presentasinya 15%. Nah, kalau ditotalin itu 47% ya, jadi peluangnya kecil dari perhitungan dari 8 faktor ini. Nah, ternyata kalau kita lihat juga dari nilai rapornya, pendidikan seni musik dia lolosnya ya, bahasa Indonesianya dari nilai 78. Jadi kalau kalian ada nilai 78 jangan insecure dulu ya. 78, kemudian dia naik ke semester 2 itu 83, dan semester 3-nya juga naik sampai semester 5 dia naik. Nah, rata-rata akhirnya 83,6. Untuk matematika juga setiap semester naik dan tetapi mengalami penurunan 5 poin di semester 5 nih. Jadi aku kasih warna merah nih, berarti dia mengalami penurunan ya. Rata-ratanya 82,8. Untuk bahasa Inggrisnya juga setiap semesternya mengalami kenaikan dan rata-rata akhirnya 81. Kemudian kalau kita lihat geografinya ini nilainya juga cukup naik ya, tapi turun 1 poin ya di semester 4. Naik lagi di semester 5 ya. Jadi rata-rata akhirnya 85,8. Sosiologinya juga mengalami penurunan ya di semester 2 sebesar 5 poin ya adik-adik ya. Oke. Jadi di semester selanjutnya naik juga dia, nggak ada lagi penurunan, jadi rata-rata
Oke, untuk ekonominya nilainya 81, semester 2-nya 85, penurunan 1 poin di semester 3, lalu naik lagi, turun lagi 1 poin di semester 5. Jadi rata-rata akhirnya 84,2. Dia dari jurusan IPS ya adik-adik. Dan kalau kita lihat nilai setiap semesternya ini 79, 80, 84, 86, 86. Jadi naik ya, setiap semesternya dia naik, dan rata-rata akhirnya 83,4. So, bagi kalian yang punya gambaran nilai seperti ini, naik sampai 5 poin atau 4 poin, maksudnya turun, itu nggak masalah ya. Jadi kalian harus hati-hati juga dalam menentukan jurusan, dalam pengambilan jurusan di sini. Oke, kita next ke siswa yang kedua, namanya Ajeng Lutfia dari MAN 2 Cianjur juga. Oke, ini dia ngambil ilmu hukum nih di UIN Sunan Gunung Jati ya. Kemudian pilihan keduanya sama di UIN Sunan Jati juga dengan jurusan Administrasi Publik. Oke, dia lolos pilihan pertama, ranking perawalannya 23. Berarti dia tadi tuh sama yang Nasiwa tuh rankingnya beda 1 ya. Nasiwa ranking 22 dan Ajeng ranking 23. Alhamdulillah, tapi dia lolos ya di pilihan pertama, dan akreditasi sekolahnya adalah A. Nah, dia juga tidak lintas provinsi, dan kemudian ternyata alumni juga banyak nih, 5 orang ya. Kemudian sertifikatnya 1 ada dilampirkan juga ke KM sekolahnya 71 ya, linjur tidak. Nilai rata rapornya 84. Motivasinya adalah menjadikan kuliah sebagai sarana dan bekal untuk mewujudkan cita-cita. Oke, kita masuk ke, karena ranking perawalannya 23, dia dapat probabilitas 4%, kemudian akreditasi sekolahnya 10%, lintas provinsi juga dia tidak, dapat 10%, alumninya juga dapat 15%, sertifikatnya 7%, KKM sekolahnya 71, jadi dapat 3%, dia tidak linjur dapat probabilitasnya 5%. So, kalau kita totalin sama nilai rapornya juga ya, presentasinya dapat 69%, itu artinya peluangnya sedang gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar juga nih melihat presentasinya apa aja sih yang menyebabkan kalian lolos, karena kelolosan itu tidak hanya dari nilai rapor tok aja nih, oke? Dilihat juga dari faktor-faktor lainnya, berapa alumni yang lolos, sertifikatnya juga ya, apakah dia lintas provinsi atau tidak, apakah dia linjur juga diperhatikan. Hati-hati ya. Nah, ini merupakan gambaran nilai rapornya ya, bisa jadi lihat di sini. Nah, kalau ada merah berarti turun ya. Jadi setiap semester itu ada yang naik, ada yang turun. Tapi turunnya kalau kita lihat di sini 88 ke 83 itu berarti kan turunnya 5 poin di bahasa Indonesia. Sedangkan di matematikanya 1 poin dan di sosiologinya 2 poin. Nah, inilah gambaran nilai dari setiap semesternya ya. Dan kalau kita lihat per semesternya juga mengalami peningkatan. Jadi rata-rata akhirnya 84,63 gitu. So, bagi kalian yang mau masuk hukum, lihatlah gambaran nilai yang seperti ini ya. Oke. Nah, semoga video ini membantu kalian dalam persiapan menuju SNMPTN. Jangan sampai salah dalam mengurutkan jurusan juga ya. Kalian harus memperhatikan 8 faktor tadi untuk menunjang kalian lolos di SNMPTN di tahun 2022. Nah, bagi kalian yang mau dirasionalisasikan nilai rapor SNMPTN tahun 2022 ya, silakan cek ketentuannya di Instagram aku ya, pradila.depti20. Silahkan DM dan baca juga ketentuan lainnya. Aku juga rekomendasikan buat kalian soal-soal persiapan untuk ujian UTBK sama materi-materi yang mudah untuk dipahami. Kalian bisa cek linknya di Shopee aku ya, di deskripsi box aku, semuanya sudah ada di sana. Kalian follow juga ya. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan selalu watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.